Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aludin Nizar, NIM 18220036. Di sini saya dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang kaidah fikih khusus di bidang muamalah atau transaksi. Dalam kaidah ini terdapat 9 kaidah cabang. Langsung saja kita masuk ke dalam kaidah pertama, yaitu hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi maksudnya itu segala bentuk muamalah apapun itu selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, maka transaksi itu diperbolehkan atau sah hukumnya. Yang kedua, hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan. Jadi keridhaan di sini merupakan suatu prinsip dalam bermuamalah. Jika salah satu pihak saja tidak didasari dengan keridhaan, maka bisa dikatakan transaksi muamalah tersebut batal atau tidak sah. Contohnya seperti seorang pembeli yang tidak ridho karena telah merasa tertipu oleh seorang penjual yang dalam barangnya itu terdapat cacat atau kekurangan. Lanjut, yang ketiga itu ialah akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Jadi maksudnya itu akad yang batal dalam hukum Islam tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh satu pihak. Contohnya itu bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga. Meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan itu menggunakan akad-akad yang diperlakukan pada bank syariah, yaitu akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga. Jadi maksudnya itu tidak sah hukumnya berakad dengan menggunakan sistem selain sistem yang telah ditentukan dalam syariah. Seperti tadi contohnya itu bank syariah melakukan akad dengan lembaga keuangan lainnya yang mengandung sistem riba atau bunga. Jadi itu akadnya tidak sah. Kecuali akad yang dilakukan oleh kedua lembaga itu menggunakan akad syariah. Jadi itu bisa walaupun lembaganya tidak syariah, namun akad yang digunakan itu syariah, maka itu diperbolehkan. Lanjut, yang keempat, izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Jadi maksud kaidah ini ialah seorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta atau barang mengizinkan, maka tindakan hukum itu sah dan orang tersebut dianggap sebagai perwakilan dari pemilik harta atau barang tersebut. Jadi misalkan ada seorang yang menitipkan barangnya kepada saudaranya selagi dia pergi. Jadi selama dia pergi itu, jika ada orang yang membeli barang tersebut, maka hukumnya sah kepada perwakilan tersebut sampai orang yang memiliki barang itu belum datang. Jadi transaksi itu tetap dikatakan sah. Lanjut, pemberian upah dan ini kaidah selanjutnya, yaitu pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan. Jadi ganti rugi dalam kaidah ini yaitu mengganti dengan barang yang sama apabila barang tersebut ada di pasaran, atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Contohnya itu seorang yang menyewa mobil, akan tetapi dalam pemakaian mobil tersebut mengalami kerusakan atau kecelakaan, maka orang yang menyewa tersebut wajib mengganti mobil tersebut, barang yang rusak tersebut dengan harga yang sama sesuai pasaran, atau jika tidak seperti itu maka orang yang menyewa tersebut harus mengganti dengan apa yang rusak. Jadi harus sama. Misalkan
orang menyewa sepedanya itu rusak, maka orang tersebut harus menggantinya dengan sepeda yang sama ataupun dengan harga yang sama sesuai dengan pasaran. Lanjut, kaidah selanjutnya yaitu manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian. Jadi kaidah ini arti asal dari kata al-qarad adalah suatu yang dikeluarkan baik bermanfaat benda maupun pekerjaan atau binatang mengeluarkan susu, sedangkan adaman adalah ganti rugi. Jadi maksud dari kaidah ini ialah apabila tidak ada kesesuaian dari transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Contohnya itu ada seekor binatang yang dibeli seorang pembeli, dikembalikan kepada penjual dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi, sebab penggunaan binatang tersebut tadi sudah menjadi hak pembeli. Jadi misalkan itu ada seorang yang membeli suatu binatang, misalkan binatang yang menghasilkan susu, namun setelah itu binatang itu tidak menghasilkan susu, maka hal itu dianggap cacat dan pembeli bisa mengembalikan binatang tersebut kepada penjual, dan penjual tidak berhak untuk meminta bayaran atas apa yang telah digunakan oleh pembeli. Selanjutnya, kaidah selanjutnya itu resiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah ini ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah Al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas doror atau resiko yang akan terjadi ke depannya. Contohnya itu seperti biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keriduan dari penjual dan ditanggung bersama. Demikian pula halnya seorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan resiko ongkos pembeliannya. Jadi jika ada seorang yang meminjam barang atau misalkan meminjam sepeda motor, maka ongkos atau uang bensin selama dia meminjam itu merupakan sudah menjadi tanggung jawabnya si peminjam begitu. Selanjutnya, kaidah selanjutnya itu apabila sesuatu akad batal, maka batal pula apa yang ada dalam tanggungannya. Misalkan ada si pembeli telah menerima barang dari si penjual, dan si penjual itu telah menerima uang dari si pembeli. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi karena suatu alasan, maka pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Jadi uang yang telah diterima oleh penjual itu dapat dikembalikan kepada si pembeli. Itu. Kaidah selanjutnya yaitu akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut. Jadi makna dari kaidah ini yaitu objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama. Dalam artian berarti rukun dan syaratnya sama. Jadi contohnya itu seperti misalkan jual beli, sewa menyewa, dan jasa. Jadi jasa itu kan seperti kayak potong rambut itu, maka semua manfaat dari hal tersebut sama hukumnya. Dalam artian itu rukun dan syaratnya itu sama. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.